Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai petunjuk pengisian LKM Praktikum OTK 1. Jadi LKM ini berfungsi untuk menggantikan experience atau pengalaman belajar kalian selama kalian melakukan praktikum OTK 1. Karena ada banyak hal yang menghalangi kita bisa melaksanakan praktikum secara luring atau bertemu di kampus, maka untuk menggantikan pengalaman belajar tersebut, saya menyusun lembar kerja mahasiswa khusus untuk praktikum OTK 1 yang bisa kalian gunakan untuk sedikit banyak bisa merasakan bagaimana melaksanakan praktikum operasi teknik kimia 1. Jadi LKM ini nanti berbasis Excel sehingga kalian wajib menggunakan laptop, jangan gunakan handphone. Kemudian kalian harus benar-benar membaca semua perintah yang dituliskan dan semua data yang diketahui pada LKM tersebut. Dengan mengisi LKM secara sistematis dan sesuai perintah, nanti kalian akan mendapatkan data pengamatan, di mana data pengamatan tersebut bisa kalian gunakan untuk melakukan perhitungan serta membuat pembahasan. Data pengamatan tersebut saya dapatkan dari praktikum-praktikum yang sudah pernah dilakukan di semester-semester yang lalu. Jadi dari data-data tersebut bisa mewakili kehadiran kalian di kampus untuk melaksanakan praktikum OTK 1. Oke, kita akan langsung ke bentuk LKM-nya. Di halaman pertama nanti akan ada muncul identitas diri. Jadi di situ akan dilengkapi dengan judul bab. Berarti untuk bab tersebut yang saya lingkari ini adalah bab size reduction ya. Size reduction plus screening. Saya sudah pernah bilang di video-video sebelumnya bahwa size reduction itu selalu gabung dengan screening, dengan pengayakan. Nah, di sini tolong inputkan nama lengkap kalian di kolom yang berwarna hijau, kemudian NIM kalian, lalu setelah kalian menginputkan nama dan NIM, jangan lupa bacalah cara pengisian lembar kerja. Yang pertama, setelah kalian mengunduh file Excel ini, jangan lupa di save as, kemudian beri nama dokumen dengan format Hammermill strip nama. Kemudian yang kedua, setelah kalian melakukan save as dan sudah dipastikan bahwa nama dokumennya sudah benar, maka yang kedua, sel yang perlu Anda isi hanya sel yang berwarna hijau saja. Kalau warnanya tidak hijau, tidak perlu diisi ketikan. Atau justru nanti malah yang sel yang berwarna tidak hijau, di sini kan ada sel-sel yang lain tidak berwarna hijau. Ketika kamu klik itu tidak akan bisa. Oke, jadi silakan klik sel yang berwarna hijau saja dan isikan di sel yang berwarna hijau. Nanti akan ada sel yang berwarna orange. Nanti sel yang berwarna orange itu adalah data-data yang akan saya berikan, sehingga nanti ketika ada warna orange sudah tidak perlu diklik atau tidak perlu diisi, nanti angkanya akan muncul sendiri. Dan yang ketiga, pastikan untuk selalu save jawaban kalian. Jadi jangan lupa atau jangan males nge-save untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misal ketika mengerjakan, kemudian tiba-tiba laptopnya mati, kemudian Excel-nya error, atau kemudian ada pemadaman listrik. Nah, hal-hal tersebut bisa dihindari ketika kalian selalu menekan tombol save. Kemudian, setelah kalian mengisikan data diri atau identitas diri di sheet pertama atau di lembar pertama, silakan lanjut ke lembar kedua. Di sini contohnya saya ambil di LKM Hammermill ya. Di Hammermill, step pertama itu adalah kalian harus menentukan ukuran partikel awal. Dan kalian dalam menentukan ukuran partikel awal, kalian menggunakan alat screening. Di sini dituliskan beras ketan sebanyak 200 gram diayak untuk ditentukan ukuran atau diameter partikelnya. Yang perlu kalian ingat adalah hanya isi yang berwarna hijau. Oke, jadi nanti di sini di part 1 kalian akan diminta untuk memasukkan data-data yang sudah dituliskan atau yang sudah pernah saya sebutkan di video sebelumnya. Kemudian kalian diminta untuk mengurutkan prosedur di bawah ini, beri nomor. Yang nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana, 3 yang mana, dan seterusnya yang mana.
Data yang berwarna orange ini adalah nilai kalian. Contohnya, bahan yang digunakan di sini ditulis beras ketan, sehingga langsung tulis beras ketan, maka dia langsung akan berubah menjadi 1. Berarti kalian mendapatkan nilai 1. Begitupun untuk yang di prosedur ini. Misalnya di sini kalian isi 1, memasukkan partikel ini tulisannya kalau kecil-kecil nanti akan saya perjelas, jadi nggak perlu bingung. Di sini dituliskan memasukkan partikel ke dalam tray paling atas. Pada step tersebut, setelah kamu ingat-ingat, oh ternyata step itu adalah step 1. Berarti silakan ketik huruf 1, berarti dia nomor urut 1. Ternyata setelah kamu ketik huruf 1, di sini nilainya masih 0, maka jawabanmu adalah jawaban yang salah. Silakan dicari kembali bagaimana urutan prosedurnya. Ternyata setelah membaca, memasukkan partikel ke dalam tray itu adalah nomor urut 3. Kamu klik 3, langsung di sini ada perubahan nilai. Kemudian setelah kamu mengisi urutan prosedur, kamu akan mendapatkan data pengamatan secara otomatis. Data pengamatannya akan muncul di sini. Kemudian silakan lakukan perhitungan. Semua diisi. Yang berwarna hijau, semua diisi dan gunakanlah rumus. Ketika kalian sudah mengisi atau melakukan perhitungan, nanti grafik ini akan mengikuti data kalian yang ada di dalam tabel. Kemudian di akhir, kalian akan diminta berapakah diameter partikel sebelum dilakukan size reduction. Nah, hashtag-hashtag ini nanti akan memuat nilaimu. Oke, 1 LKM, diingat-ingat ya, 1 LKM atau 1 file Excel, bukan 1 sheet. 1 file Excel, nilai maksimumnya adalah 80. Sisa 20 itu adalah untuk nilai pembahasanmu. Jadi nanti ketika kalian sudah melakukan perhitungan, kalian akan saya minta melakukan pembahasan data tersebut. Pembahasan juga dilakukan di Excel, lalu nanti akan saya koreksi atau saya revisi. Nah, nanti akan saya tambahkan ke nilai 80 itu tadi. Oke, mungkin nanti ini akan saya perjelas di slide berikutnya. Nah, berikut ini adalah contoh bagaimana nanti data pengamatan bisa muncul. Jadi data pengamatan itu akan muncul ketika kamu sudah bisa mengurutkan prosedur dengan benar. Contoh misal ya, ini ada prosedur, lalu kamu diminta untuk menuliskan nomor urutnya. Ya, silakan kamu isikan kira-kira di prosedur 1 itu nomor urut berapa. Contoh, nomor urut 3. Ketika benar, maka nanti nilainya langsung berubah menjadi 1. Kemudian, step selanjutnya ini menimbang tray yang akan digunakan. Nah, dia masuk nomor urut berapa? Misal, dia masuk nomor urut 2. Ketika kamu pencet atau masukkan angka 2, nilainya masih 0, berarti angka 2-nya salah. Silakan dicari kembali, menimbang tray yang akan digunakan itu masuk di nomor urut berapa. Ternyata nomor urut 1, silakan klik nomor urut 1, lalu nanti lihat di sini ada perbedaan. Jadi begitu kamu enter 1, nilainya berubah jadi 1 berarti benar. Nah, di sini mulai muncul data. Tadi kan ini kosong, kosong. Ini mulai muncul data diameter, lalu massa tray, kosong. Silakan dilanjutkan. Misal ini 4, 2, 5. Nah, ketika kamu sudah selesai mengurutkan prosedur, ya, ini saya kosongi. Semula di sini 0, ketika kalian sudah mengisikan angka 5, lalu di sini mulai terisi semua data pengamatannya. Nah, data pengamatan tersebut silakan digunakan untuk membuat perhitungan dan juga grafik, kemudian lakukan pembahasan terhadap data-data yang sudah saya berikan. Nanti data-data yang saya berikan itu ada variabelnya, jadi kalian bisa membuat pembahasannya seperti apa. Kemudian nanti akan saya jelaskan bagaimana kalian membuat atau meletakkan grafik pada Excel ini. Nah, di sheet selanjutnya atau di lembar selanjutnya, kalau kalian menemukan kolom kosong seperti ini,
Di kolomnya sudah dituliskan letakkan grafik variabel 1 di sini. Maka silakan buat grafik menggunakan fitur insert ya. Kemudian letakkan grafik yang sudah kamu buat di sini. Jangan lupa dalam membuat grafik tolong dilengkapi siapa yang menjadi sumbu X, siapa yang menjadi sumbu Y. Contoh grafik sudah ada di lembar sebelumnya. Saya berharap kalian bisa membuat grafik dengan cara yang sama atau desain yang sama atau template yang sama. Kemudian letakkan di sini, lalu jawab pertanyaan yang ada di sel yang berwarna hijau, kemudian lakukan pembahasan. Setelah kalian membuat pembahasan, nanti di sheet paling akhir atau di lembar paling akhir berjudul lembar final. Nah, di sana nanti kalian diminta untuk mengakses quizzes. Linknya sudah ada di sini, silakan langsung nanti diklik, kalian akan join ke quizzes. Kemudian nanti di quizzes itu kalian akan diminta memasukkan kode. Kodenya bisa kalian dapatkan, oke, ketika kalian sudah mendapatkan nilai sempurna, yaitu 80 tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi pembahasannya akan saya koreksi di akhir. Yang harus kalian lakukan adalah dapatkan nilai sempurna yaitu 80. Kalau nilaimu sudah 80, nanti kode kuisisnya akan muncul di sini. Tapi kalau nilaimu belum 80, maka nanti kode kuisisnya tidak akan muncul. Ketika kode kuisisnya sudah muncul, silakan mengerjakan kuis. Kuisnya sangat singkat, sangat sedikit jawabannya. Sangat sedikit pertanyaannya. Jangan lupa bahwa di kuisis setiap pertanyaan itu ada waktunya sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai terlalu lama membaca soal atau membaca pilihan jawaban sampai akhirnya kalian tidak ada waktu untuk menjawab. Setelah kamu sudah submit kuisis, berarti kalian sudah selesai mengerjakan LKM Hammermill. Jangan lupa untuk mengunggah file Excel yang sudah kalian isi ke LMS, kemudian maka praktikum OTK 1 pada hari tersebut dinyatakan selesai.